UIS, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan Maulana Yusuf nomor 10 Babakan Kota Tangerang. Ini Universitas Islam pertama loh di Banten, berdiri sejak tahun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Kembali kita bertemu lagi dalam acara ngobrol dengan mahasiswa. Ngobrol dengan mahasiswa biasanya kita akan mengangkat masalah-masalah yang sedang jadi trending topik di masyarakat. Tentu saja yang terkait dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari. Ya, misalnya dalam kelompok yang sebelumnya kita bahas tentang kenapa sih anak muda sekarang senang banget matiin indikator biru di WA gitu kan, sehingga orang jadi nggak tahu apakah pesannya dibaca atau enggak gitu. Nah itu kan jadi satu ini juga, apakah itu berimbas kepada hubungan antara orang, karena orang biasanya kan kalau ngirim serius-serius nggak dibaca, nggak direspon kan jadi bete, ya kan, itu akan merusak hubungan juga. Atau topik lain misalnya bully, kenapa sih sering sekali terjadi pembulian? Banyak kasus yang bermula dari bully akhirnya menjadi tawuran kan. Nah sekarang ini karena kita mau lebaran nih, katanya teman-teman yang ada di sini nih, ya, saya kenalkan ini namanya. Perkenalkan, nama saya Septika Kurniasari, dari Prodi Manajemen, ya. Kelas 2E. Perkenalkan, nama saya Amelia Andrianita, Prodi Manajemen dari kelas 2E. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Galih Fajar Ramadan dari Prodi Manajemen kelas 2E. Oke, ini teman-teman kebetulan sekali, ini kan sekarang sudah di akhir Ramadan ya. Bentar lagi mau lebaran kita nih. Iya, pulang kampung. Nah, sekarang makanya kemudian jadi topik adalah pulang kampung. Ini kebetulan saya ini dari Palembang, nah, Amel dari Padang, Gali konon dari Magelang ya, dari Malang. Oh, benar berarti kami benar lah. Makanya ini orang-orang jauh yang kemungkinan besar akan pulang kampung. Kemungkinan besar, belum tahu benar enggaknya, karena seumuran segini biasanya tergantung orang tua ya. Orang tuanya pulang, kalau enggak gitu. Makanya, iya, makanya akan kita lihat pandangan mereka sebenarnya tentang pulang kampung itu apa sih? Kenapa sih menurut kita orang Indonesia itu menjadi suatu keharusan kalau bulan Ramadan akhir itu sudah pada sibuk maunya lebaran di kampung? Kenapa sih? Karena rindunya kampung halaman. Kan jarang ketemu, jadi menjalin silaturahmi yang tidak terputus dengan orang-orang yang masih ada. Yang tidak terputus, berarti langsung aja diputusin gitu. Yang terputus, supaya tidak terputus, begitu, menjalin hubungan komunikasi yang tidak terputus. Langsung aja mau diputusin. Iya. Artinya kan kamu lahir di sini ya? Iya, lahir di sini. Lahir di sini, terus orang tua? Orang tua asli Palembang, jadinya mudik soalnya masih ada dua-duanya. Oh iya, salah satu alasannya itu biasanya. Karena masih ada orang tua di kampung, maka bela-belain supaya kita bisa silaturahmi di kampung halaman. Tapi kan kampung halaman orang tua, bukan kampung halaman kamu orang Tangerang. Nggak apa-apa ikutan aja. Jalan-jalan. Jalan-jalan kebetulan. Oke, kalau kali gimana di Malang? Malang itu Jawa Timur ya. Ya, baik, buat keharusan mudik tuh kita menjalin silaturahmi buat keluarga kita yang ada di sana dan mendorong religius. Religius ini dalam arti kita seperti sholat id bareng-bareng dengan keluarga, bisa berkumpul, silaturahmi dengan sanak keluarga juga yang ada di sana. Alasan klasiknya karena silaturahmi dengan keluarga. Nah, yang lain lagi dong alasannya, yang itu mulu apa? Mungkin kalau orang tuanya yang udah nggak ada ya, ziarah ke kuburnya gitu, ziarah kubur. Kan nengokin orang tua gitu, doain bareng-bareng, kumpul keluarga juga. Ziarah kubur ya? Ya, saya juga kan ada, bukan saya, tapi ibu ya, istri saya itu kan orang Solo. Kalau dulu sih sering pulang kampung, tapi saya itu nggak malas banget kalau pulang lebaran, macet ini. Iya, betul. Apalagi dulu kan zaman saya muda,
belum banyak tol, sekarang banyak tol. Macetnya nggak kira-kira di mana-mana. Bahkan dulu sebelum waktu saya muda belum punya mobil, ya kan. Berjalan kaki berarti. Jalan kaki. Tega amat kamu jalan kaki ke Solo. Ini nggak naik kereta. Naik kereta aja juga karena apa ya? Karena kita masih ya seumuran saya waktu masih muda seumuran kamu belum mapan, otomatis cari kereta yang murah kan. Wow, pelan-pelan tuh saya kereta pelan-pelan nggak karu-karuan. Terus sekarang kereta teratur. Enak kereta Jabodetabek aja kan kalau kamu Tangerang ke Grogol itu udah enak. Ingatan Grogol pokoknya udah enak. Apa bersih udah gitu kan. Nah, kalau dulu kan yang namanya kereta itu gerobaknya masuk, kambing aja masuk. Iya, kambing aja masuk, nggak ngalamin kamu makan ayam. Iya, ayam segala macam, pengamen masuk, kuahri aja masuk, gencok aja nyanyi, gencok aja nyanyi tuh di kereta tuh. Ada minta-minta, ya pokoknya macam-macam lah. Bahkan sampai naik-naik ke atas gerbong. Naik ke atas gerbong. Mungkin kamu coba lihat ya kereta zaman kereta zaman dulu. Nah, kereta zaman dulu ya. Coba karena sebagai penghias video kamu cari tuh video gimana orang tuh naik atas keluar gerbong. Di Bangladesh sampai sekarang masih. Kita alhamdulillah. Yang depannya ada tangganya masih. Apanya? Keretanya kepalanya. Jadi naik. Nggak tahu naik dari mana sih, nggak tahu. Yang jelas banyak di atas tuh. Dari kan dulu tuh kereta zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang semuanya tuh AC ya. Jadi rata-rata buka jendela. Jadi biasanya naik dari jendela terus manjat ke atap. Saya naik pesawat pengen yang buka jendela nggak ada. Waduh, kalau itu bahaya itu. Biasanya kalau gerah buka jendela gitu. Nah, jadi yang kelas ekonomi ada nggak pesawat yang kelas ekonomi? Ada. Maksudnya yang nggak pakai AC gitu. Buka jendela. Buka jendela itu langsung nubruk ya pesawatnya. Saya kira kalau kereta kan ada, tapi kereta sekarang nggak ada buka jendela. AC semua. Apalagi kereta antar kota. Kalau Jabodetabek bukan buka jendela tapi cuma buka hordeng doang. Karena udah bukan AC tapi kipas gede gitu ya, kipas gede. Jadi alasan kita pergi pulang kampung bela-belain macet-macetan. Nah, ini perjalanan ini biasanya sebelum lebaran udah jalan kan? Jalan. Biar berangkatnya kan after lebaran ya. Sudah lebaran. Biasanya kamu sebelum atau sesudah lebaran? Sebelum Desember. Nah, biasanya nggak puasa nih pasti. Bisa Pak. Alhamdulillah Pak. Pasti. Bukan di tengah jalan pasti alasan musafir. Iya. Padahal di rumah juga alasan musafir. Musafir dari Tangerang. Biasanya pada nggak ini coba. Kalau lebaran pulang. Kalau kemarin sih puasa Bah. Puasa. Pesawat gimana? Enggak, bis. Wis, 5 harian itu. Tapi lebaran di jalan tahun kemarin mah. Jadi belum nyampe udah lebaran. Berarti sampai sana udah lebaran udah lewat. Iya. Dia pulang lagi ke Tangerang. Di mana di Batam lebaran udahan. Soalnya dapet tiketnya yang itu, yang mendekati lebaran. Berarti udah habis. Berarti cuma berapa lama di sana? Lama sih seminggu. Kan after lebaran kan ada libur panjang. Oh iya. Enggak orang tua. Emang nggak kerja lagi kan harus segera pulang? Oh enggak, yang kerja aku. Wah gitu. Ya kan kalau kita pulang nih sebelum lebaran, kan udah pasti masih puasa nih. Nanti pasti jadi alasan musafir puasa. Apalagi kalau saya terakhir tuh pulang jujur aja ya. Terakhir itu saya pulang kalau nggak salah berapa 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu di tol itu macet total, terus kemudian buset gimana itu mau bertahan situ ya, terpaksa lah kita buka. Iya kan karena panas mobilnya kan macet mobil, pesawat ya nggak kebagian lah, mahal juga. Kalau sekarang jangan kayak ini bagus nih, ada korting nih yang Pak Prabowo. Kalau dulu kan nggak ada korting lebaran nih. Sekarang korting berapa persen? 15 sampai 18% kalau nggak salah aja. Nah, tol juga kan ada korting kan? Korting tol. Kamu maunya mobil apa? Avanza. Cukup berapa orang yang jalan? 3, 5, 4 sama kakak sepupu. Oh ya udah.
Kalau kamu ke Malang mau naik odong-odong lamaan. Kalau biasa naik bis sama kereta, Oh, tapi lebih sering ke bis sih. bis atau tentang ya? Apa? Ke Malang. Malang, Jawa Timur. Ke Malang berjalan. Kalau ke Padang mah lama banget tuh. 2 hari 1 malam sih. 2 hari 1 malam. Naik bis. Nyampainya udah lebaran tahun berikutnya. Iya. Tapi enak nggak macet. Enak. Nah, kan saya Dan bilang bisa kalau juga kamu yang macet ya kita- berangkat dari tahun sebelumnya. Berarti dari di sana di kampung sebentar doang kan. Seminggu lah. Masih ada siapa sih? Sun? Adik sama kakek, kuburan kakek kan di sana. Oke deh, kalau naik pesawat, naik mobil, gimana suka dukanya perjalanan apa panjang begitu, hanya untuk ketemu ya katakanlah para orang tua di sana. Ya. Capek sih, capek di perjalanan sih. Tapi kalau di sana yang udah enak. Tapi kalau pulang ke seberang mah enak kan naik kapal kayak jalan-jalan, Mbak. Kalau ke Jawa, Iya, Mobil sama. mulu. Ya. Sama ke Padang, ke Padang ada ini juga ya, ada di Merak juga ya. Iya, di Merak Merak. dulu. Cuma emang dari Tapi kan kampus sedang rame-ramenya juga di Merak itu kan. Padet. Lagi Ada padat tanggal 28. dari Merak ke Bakahuni. Bakahuni kan. Tahu tetap ke Lampung dulu kan. Iya, ke Lampung. Itu cuma 1 jam kan Apanya? perjalanan 1 jam laut. setengah sih ya. Perjalanannya Sesuai. Nyebrangnya itu loh. Nyebrang Merak ke Bakahuni Ah. 2 jam setengah. Oh 2 jam setengah. Itu tergantung ada Kalau kapal ekonomi feri, sama eksekutif iya. kan. Kalau kapal Nah, itu kan apa ininya. Kalau lama di ferry 2 jam sih. 2 jam. nunggu dulu. Masih ada nggak itu orang-orang yang suka Minta duit. minta duit Ada, cemplungin masih terus ada. anak-anak laut? Iya, masih. Masih ada ya. Masih. Saya kemarin ke Palembang juga naik pesawat, naik perahu dulu. Perahu. Getek aja gitu. Galon. Udah nggak ada itu, nggak ada anak-anak laut tuh. jadi tradisi kan itu. Iya. Tradisi. Iya. Labuan. Hebat ya. Oke, jadi suatu kebiasaan bahwa pulang kampung itu memang walaupun kita macet-macetan dan malah kita sampai ngorbanin puasa, ya kan. Nah, terus kemudian bahkan sampai lebaran udah lewat baru nyampe, ya. Bahkan nyampe itu udah lebaran tahun berikutnya lagi. Saking lamanya perjalanan. Ya itu bagaimana kalau ke Medan itu kan 3 hari 2 malam gitu. Ya saya pernah ke Medan naik mobil itu kayak Mbak Surip tuh, bangun tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, begitu kan. Buset panjang amat itu, bener-beneran sekali aja ke kapal. Saya pernah pengen coba aja, jadi bener pengen coba naik bis ya, ALS itu kan, antar ke Sumatera. Aduh ampun, enak saya enak tapi kelamaan. Wasir saya bisa tahu. Udah banyak pasar. Hah? Udah banyak fasilitas dari bis-bis dari Padang kayak NPM, terus Mayor tuh udah ada yang KNS, ya, KNS, ya udah banyak yang lebih upgrade lagi buat tiduran ya. tempat duduk tuh, ada yang pakai selonjoran kaki atau tiduran. Ya, kemarin kayak gitu sih. Iya. Ada ini nggak? Ada penambahan jalan tol nggak? Antar lintas Sumatera kan ada tol baru. Ada kemarin. Itu tahunya sampai Palembang doang. Palembang. Oh iya ya sampai Palembang. Sampai Palembang doang. Nah, kalau ke Medan kan jauh lagi. Iya. Berapa provinsi yang dilewatin tuh? Pertama Lampung, kedua Palembang, terus ke apa? Bengkulu, terus diambil lagi kan. Iya, terus ke sana lagi. Padang lagi tuh lewatin. Apa lagi? Kalau lahir orang Bawang Sumatera. Medan. Iya kan lumayan lah gitu. Dia berhenti doang ke Palembang. Amin. Di Palembang. Apanya? Ngapain? Maksudnya apa? Makan Lewatin gitu. Palembang sih beneran lama banget. Kayak luas banget gitu Palembang. Luas-luas. Apanya? Kalau kita Wilayahnya. lewat wilayahnya, jadi kita lewatin Palembang tuh lama banget gitu. Nggak usah lewat. Tapi kenapa sih Mbak kalau mudik-mudik gitu harga-harga tuh naik-naik? Nggak kayak biasanya. Itu kan hukum ekonomi, banyak permintaan ya, banyak penawaran, banyak otomatis lah. Iya. Demand naik ya otomatis supply juga harganya jadi mahal, ya kan. Tapi kalau misalnya demandnya permintaannya nggak banyak ya otomatis hal normal kan gitu.
kayak ya katakan sembako kalau mau lebaran itu kan otomatis kan semua pada memasak mungkin ya ketupat Daging. ya harga jadi mahal, daging juga jadi naik. Normalnya berapa, kalau lebaran berapa, normal berapa daging sekilo? 110-an ya. Terus kalau misalnya lagi lebaran bisa 150 ya, bisa lebih 170 malah bisa aja. Makanya artinya itu hukum ekonomi biasa itu. Jadi yang penting bagi kita pemerintah itu menyediakan pasokan stabil. Sebab kalau misalnya pasokan stabil banyak, itu orang nggak banyak main. Yang parah itu kalau pasokannya nggak ada, nah, orang lagi banyak yang perlu, nah itu harga ngetok itu otomatis itu. Pete aja berapa kalau lagi lebaran? Pete satu Biasanya ini 10-3 sih. 10-3 kalau normal. Tapi kalau misalnya lagi lebaran bisa aja 20 selembar. Iya beneran. Ya kalau orang Betawi ya, orang Betawi itu kan pastinya pakai ketupat sayurnya campur pete itunya apa namanya paya sayurnya, pepaya campur pete, wah enak tuh masing-masing. Kalau kamu di Palembang apa khasnya lebaran? Pempek, tekwan. Nah itu mah umum kalau lebaran. Itu bolu 8 jam Dulu 8 jam. sama kue nanas. Dulu 8 jam nggak habis 8 jam meledak deh. Enggak, jadi dibikinnya emang 8 jam, makanya dinamakan Tahannya berapa lama? semingguan. Nggak ada seminggu juga udah Tapi habis. banyak pempek yang di sini juga banyak tuh ngaku-ngaku doang Palembang. Iya, rasanya mah sama Keras-keras aja. di sini mah. Keras-keras mungkin campur semen kali. Nggak terasa itu ya. Keras, ikan juga terasa. Nggak kerasa. Waktu ibu masih muda mah, ibu bisa masak macam-macam. Misalnya dia bisa Palembang, dia bisa bikin Palembang, apa bisa bikin tempe. Kalau nggak pakai Sate ikan, Padang, kalau nggak pakai ikan tenggiri, pakai ikan teri. Ya. Bisa. Setelah itu udah males tuh campur. Sekarang udah pada itu. Banyak yang jual pempek 5.000 segede gaban. Itu nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, cuma sabu doang. Yang ada gigi copot makan gituan. Alot. Dari cuka juga beda. Nah beda. Saya beli kemarin tuh pempek 200 30 biji. Tempe kecil banget. Ya masih gedean kutilnya orang. Iya, kecil-kecil orang dia bikin sedikit 30 biji nggak berasa tetap sekali goreng habis sudah. Gitu. Oke, jadi teman-teman kira-kira itu obrolan kita tentang mudik lebaran. Jadi intinya dalam lebaran itu kita merasa merupakan suatu momen yang sakral, momen yang ditunggu-tunggu selama 1 tahun untuk kita sama-sama kumpul dengan orang tua dan kemudian juga dengan para di atasnya lah ya. Mungkin kalau yang udah nggak ada kita merasa perlu untuk berziarah ya. Dan juga pastinya kalau memang orang yang asal daerah itu kan masih banyak saudara-saudara, entah kakak dari mama, kakak dari bapak dan sebagainya, yang semuanya akan memiliki nilai tersendiri kalau kita bersilaturahminya lebaran. Setelah kita rela bermacet-macet ria, rela naik harganya ya kan, rela juga batalin puasa, itu semua termasuknya apa? Berlebaran di kampung ya. Sekian kira-kira begitu obrolan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.